Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merayakan kehidupan berkah dalam. Kita masih memperbincangkan tentang api penyucian, meneruskan bagian pertama tentang hal itu. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat pendasaran Alkitabiah tentang api penyucian. Tentang api penyucian, logikanya sangat sederhana. Yang pertama, surga adalah tempat kudus. Tidak ada dosa di dalam surga. Tetapi sangat mungkin seseorang yang dipanggil oleh Tuhan tidak dalam kekudusan yang sempurna. Ada sesuatu konsekuensi dosa yang terus dimurnikan dan dibersihkan. Maka itulah alasan pengakuan akan api penyucian. Kemudian yang kedua, dalam firman Tuhan banyak dikatakan bahwa Tuhan itu menghendaki setiap pribadi kudus. Itu dalam kitab Imamat, dalam Injil Matius misalnya bab 5 ayat 48 dan seterusnya. Untuk masuk pada kekudusan, orang perlu berproses menyucikan diri atau disucikan dengan memohon dengan doa dari kita akan belas kasih dan kerahiman Tuhan, supaya semakin sempurna untuk layak ke surga. Mengingkari adanya api penyucian seolah-olah juga berarti mengingkari keadilan Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Saudari-saudara, mungkin pemahaman akan adanya dosa berat dan dosa ringan bisa membantu kita untuk semakin yakin akan adanya proses api penyucian itu. Dikatakan dalam surat Yohanes yang pertama, bab 5 ayat 16-17, bahwa ada dosa yang dikatakan mendatangkan maut. Dan ada dosa ringan, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Santo Yakobus juga menuliskan adanya dosa yang awal dan dosa yang matang. Jika seseorang wafat dalam kesempurnaan, dia masuk surga. Tetapi jika dia menanggung dosa berat, dia masuk neraka. Nah, kita pada umumnya yang ada di tengah-tengah itu, yang mengarahkan hidup kepada Allah, yang mencoba untuk terus-menerus membawa kemuliaan Tuhan dan mewartakan dan menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi toh tetap aneka dosa kita ada di mana? Beberapa kutipan kitab suci berikut mengajak kita untuk melihat api penyucian. Yang pertama misalnya dalam surat Petrus yang pertama, bab 1 ayat 14 dan 5, ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah menghendaki kita kudus untuk bersatu dengan Dia. Kalau kita kurang begitu kudus, ada proses untuk menjadi kudus. Api penyucian. Berikut sangat jelas dari Ibrani bab 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Matius bab 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu yang menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ada pengampunan yang diberikan pada hidup sesudah mati. Dengan kata akan, baik di dunia maupun sesudah dunia. Api penyucian.
Api penyucian tentang doa bagi arwah sangat jelas diterangkan dalam kitab Makabe. 2 Makabe bab 12 ayat 38 sampai 45. Saya akan mengutip beberapa pokok. Dikatakan bahwa ada banyak tentara yang mati karena perang. Apa yang kemudian dilakukan adalah mereka berdoa. Mereka pun lalu mohon dan minta semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Doa untuk mereka yang meninggal. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Api penyucian sangat jelas mendoakan orang yang sudah mati dan berada di alam baka supaya menjadi sempurna bersama Tuhan di surga. Selamat merayakan kehidupan. Tuhan memberkati.